besar. Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kembali kami umat-Mu boleh datang berada di hadirat-Mu yang kudus. Amin. Yang percaya Tuhan kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menolong kami, untuk menguatkan kami, membaharui kami, Amin. membawa kami Tuhan masuk indah rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami berada di hadirat-Mu. Sucikan setiap kami, tahirkan kami Tuhan. Pimpin kuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Amin. Mulai dari pimpin puji-pujian, para pemain musik, operator MC, operator singer, pelayan perjamuan suci, pelayan koletan, semuanya dalam urapan-Mu. Amin. Terlebih khusus hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di tengah kami, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan maksud Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan bagi kami umat-Mu. Mari Pak Rabi hamba-Mu sertai pimpin hamba-Mu. Beri kami dengan limpah firman Tuhan dan disingkapkan rahasianya. Kami merasakan kasih Tuhan yang nyata oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami. Kalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan tolong tiba di tempat ini bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Juga saudara-saudara kami berdoa kalau ada berhalangan datang, Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Lingkungan kami juga Engkau berkati. Selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Juga gereja-gereja beribadah bersama dengan kami Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Allah kami luar biasa. Allah kami penuh kasih dan sayang yang memberkati kami hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kalau ada roh-roh jahat, segala bentuk pekerjaan dan setan yang berusaha mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati dengan menolaknya, tolak kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami perasaan buat kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kita semuanya yang menopang menguatkan kita, menuntun kita di setiap jalan kita, sehingga kita senantiasa ada di hadapannya untuk memuliakan Dia. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita. Aku percaya.
kita rasakan kasih Bapa di surga. Dia turun dari surga menjadi manusia untuk memulihkan apapun keadaan kita, untuk membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita bersama Yesus. Ada kuasa yang besar. Saudara kita bangkit berdiri bersuka cita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada firman Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan selalu digenapkan atas hidup kita. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, curahan Roh Kudus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami semuanya
Tuhan dibangkitkan, berbenturan dari surga, kerajaan Tuhan dikenangkan, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Memperlihatkan satu-satunya roh kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Tadi bahasanya hal ini akan digenapi bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Roh Kudus akan dicurahkan untuk menggenapi janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita. Penyertaan-Mu adalah segalanya bagiku.
Allah Immanuel yang menyertai kita, dan suku penyertaannya membuat kita berhasil, membuat kita beruntung kemanapun kita pergi. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami datang. Engkau pengharapan kami, Engkau sumber kuat kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Hingga akan berada hari ini sebagaimana adanya. Kami bersyukur Tuhan buat pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan izinkan untuk membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami datang mempersembahkan puji-pujian kami, dan semuanya berkenan di hati Tuhan. Juga membawa persembahan kami dengan kerinduan hati kami juga berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan yang besar bagi kami, Kau memberkati kami berlipat kali ganda dan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Biarlah benar-benar firman Tuhan mengalir seperti sungai di setiap hati kita semua, mengerjakan kehidupan kita, membawa kita kembali kepada kemuliaan Allah. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, berkaryalah Roh Kudus.
bersyukur hari ini kami boleh ada memuji Engkau Tuhan, menyembah Tuhan. Perbuatan Tuhan yang selalu kami rasakan, keajaiban demi keajaiban perjalanan hidup kami. Kami boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Pengalaman apapun yang kami alami sepanjang minggu ini, biar kami selalu bersyukur, biar selalu memuji Engkau,
pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhirnya kami tampil sebagai pemenang sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur perjalanan kami ke depan, terutama menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Engkau tuntun kami agar kami berjalan sesuai firman Tuhan. Engkau selalu ubahkan kami apapun keadaan kami. Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan sampai satu saat sebagaimana janji-Mu kami segambar serupa dengan Engkau menjadi mempelai kudus di hadapan Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, mendengar siaran langsung, siaran tunda. Engkau berkati semua pendengaran kami, karena firman Tuhanlah segala-galanya. Firman Tuhan sumber berkat, sumber kehidupan. Urapi kami Tuhan Yesus. Berikan urapan Roh Kudus kepada hamba-Mu, menyampaikan firman dengan hati nurani yang murni, sesuai dengan firman Tuhan. Segala pekerjaan iblis sudah Engkau singkirkan. Kami boleh duduk dengan tenang untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami beralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Penyertaan Tuhan berlimpah bagi kita. Kita bisa ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Kita sudah berada di bulan Desember, saudara-saudara. Ya, perayaan Natal sudah di mana-mana. Kita juga perayaan Natal di tanggal 3, 4, dan 5. Dan hari ini kita juga menerima pemberitaan firman di hari tema-tema Natal, saudara-saudara. Ya, biasanya di pertengahan Desember tidak ada lagi diskon dan PA karena banyak kegiatan-kegiatan Natal, saudara-saudara. Tapi kita juga berdoa supaya seberapa Tuhan berikan kesempatan, kita gunakan saudara-saudara untuk firman Tuhan. Dan Natal kita mungkin nanti di jemaat ini tidak di tanggal 25, tapi sebelum di tanggal 25 sudah kita Natalan, saudara-saudara. Ya, jadi kita berdoa supaya di tanggal 25 itu tidak ada lagi kegiatan malamnya kecuali tanggal 25-nya. Jadi malamnya tidak ada lagi kegiatan. Ada kerinduan kita, tetangga-tetangga kita ini, ada tetangga kita tambah di sini, dulunya Muslim sekarang Kristen, dan kita juga berdoa supaya barangkali kita bisa mengundang bersama-sama saudara-saudara, jadi berkat kita kepada mereka. Ya, jadi kita lakukan saudara-saudara, paling tidak nanti antara pertengahan Desember lah kita Natalan, saudara-saudara. Ya, baiknya kalau hari Minggu malamnya, jadi Minggu begini malam Minggunya itu karena saudara sibuk, Senin, Selasa dan sebagainya sibuk. Tapi kalau Minggu malamnya itu kita Natalan, cukup baik saudara-saudara. Tapi saya masih berdoa untuk mendapat waktu yang paling tepat, saudara-saudara. Nah, mari hari ini tema kita adalah masih tema dalam Natal. Kemarin Minggu masih kita ingat, saudara-saudara, harus bisa kita membedakan mana perkara kecil, mana perkara besar. Ya, Zakaria, Elisabet mampu membedakan mana perkara besar, mana perkara kecil. Zakaria, Elisabet memilih perkara besar. Ya, saudara-saudara, mengutamakan nikahnya, mengutamakan ibadah, mengecilkan perkara mamon. Perkara mamon itu adalah kecil, tetapi perkara besar adalah menjaga nikah rumah tangganya, ibadahnya, supaya menyenangkan di hadapan Tuhan. Demikian Yusuf Maria juga ya tahu membedakan mana perkara besar dan perkara kecil. Perkara mamon itu adalah perkara kecil, perkara besar adalah ibadah dan nikahnya, saudara-saudara. Nyatanya kalau kita mengutamakan perkara besar, perkara kecil itu Tuhan sediakan. Ya, Zakaria, Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis di masa tuanya. Walaupun di masa tua dia melahirkan Yohanes Pembaptis, anaknya makin berkurang, anaknya makin bodoh dan tetapi anaknya seorang yang hebat namanya Yohanes Pembaptis. Ya, dia lahir
Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang yang besar, nabi yang besar melebihi Yohanes Pembaptis. Dipakai Tuhan sangat luar biasa. Jadi jika kita mengutamakan perkara besar, perkara kecil itu akan terus mengalir. Ya, Yusuf dan Maria mengutamakan nikahnya, mengutamakan ibadahnya. Ketika lahir Tuhan Yesus, segalanya disediakan oleh Tuhan. Walau dia mulanya lahir di kandang yang hina, tapi Tuhan utus orang Majus untuk memberi persembahannya. Ya, ada emas, ada kemenyan, ada mur. Sampai satu saat mereka ke Mesir, Tuhan pelihara semua. Dan itulah berita Natal, saudara-saudara sekalian. Supaya di berita Natal ini, mari kita saudara-saudara makin perkuat. Ya, hargakan perkara besar, ibadah pelayanan kita dan nikah kita. Kenapa harus mengutamakan ibadah pelayanan dan nikah kita? Karena ibadah pelayanan ini tidak berhenti di dunia ini. Ibadah dan pelayanan kita berlanjut terus sampai kita ke sorga. Sampai kita ke sorga, kita beribadah dan melayani Tuhan. Kenapa nikah kita amat penting, saudara-saudara? Karena nikah di bumi ini tidak berhenti di bumi ini, tapi sampai kita menjadi mempelai kudus bagi Kristus, selama-lamanya kita menjadi mempelai Tuhan. Dunia ini tidak tinggalkan. Kenapa perkara kecil dunia ini? Langit, bumi, dan isinya ini akan berlalu, kata Alkitab. Semua yang ada di bumi ini berlalu, dan Tuhan berikan lagi langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Inilah berita Natal, saudara-saudara. Supaya kita umumnya di gereja-gereja bolak-balik Yesus menjadi bayi, bolak-balik Yesus dibuat aduh. Bertahun-tahun hanya itu terus putar-putar. Padahal kedatangan Tuhan satu kali di dunia ini dan akan datang kembali. Tuhan katakan dia akan datang kembali. Jadi kalau kita tidak punya pandangan ke depan, hanya mengingat masa lalu, nah inilah kita tertinggal. Masa lalu boleh kita rayakan, tapi masa depan harus kita capai, harus kita hadapi. Masa depan harus kita raih, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus tujuannya bukan hanya lahir di dunia, dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan dia pergi ke sorga supaya menyediakan tempat bagi kita. Itulah sebabnya tema kita hari ini sudah ada nggak bikin dari, nggak ada. Ya, tema kita hari ini adalah jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, jarang dikotbahkan ini, saudara. Biasanya kalau Natal bagi Tuhan tiada mustahil, Tuhan melamar umatnya. Jadi saya sebagai gembala berdoa, Tuhan mana tema-tema yang jangan hanya kebiasaan bolak-balik, saudara-saudara. Tapi ada tema yang besar. Ya, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini saudara-saudara. Ya, kita baca Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1. Si Erik kalau terlalu panas pengen tulang itu aja biar nggak terlalu desak-desakan kalian di situ. Ya, Lukas pasal 1 kita baca saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 38. Mari saudara-saudara kita baca, silakan. Bapak Mangunso membaca ayat 38, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, iya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Iya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan apa ini, saudara-saudara? Ya, malaikat Gabriel berkata kepadanya, saudara-saudara sekalian, ya jangan takut. Ya, sebab kau lahirkan itu adalah disebut Yesus. Ya, ini kata malaikat, saudara-saudara. Ayat 30 dulu, silakan. Demikian kata malaikat itu kepadanya, ya. Jangan takut hai Maria, ya. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau bernama dia Yesus. Iya, ini seorang perawan, saudara-saudara, sedang tunangan. Ya, lalu malaikat berkata, jangan takut hai Maria, engkau akan beroleh kasih karunia, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Nah, coba kalau seorang gadis kau akan mengandung, padahal dia sedang tunangan, saudara-saudara. Ya, kalau dia terima,
Risikonya dia dilempari batu karena masih tunangan, mungkin diceraikan oleh suaminya, mungkin diusir, saudara-saudara. Tapi Maria berkata, ini kalimatnya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, inilah saudara-saudara. Ya, jadi Natal ini kedatangan Tuhan yang pertama kali sama nanti seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dicari Tuhan adalah seorang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Banyak wanita yang lain, ya banyak wanita kudus, tapi Tuhan pilih Maria. Siapa ini Maria, saudara-saudara? Maria ini adalah keluarga keturunan Harun, sama seperti Elisabeth. Zakaria seorang imam, Elisabeth keturunan Harun, Imam Harun. Sanaknya itu adalah Maria. Maria berarti ada hubungan dengan keturunan imam. Dari kecil dia sudah dididik, sudah beribadah, sudah menjaga kesucian. Itu yang Tuhan cari. Ya, itu yang Tuhan cari, seorang wanita yang sudah seorang imam, keturunan imam, melayani Tuhan, dididik dari sejak kecil. Tuhan cari ini, saudara-saudara. Nah, ketemulah Maria. Itu pun ditanya, Maria, jangan takut, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang anak namanya Yesus. Apa kata Maria? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia nggak menolak. Seharusnya kan kita bilang, jangan Tuhan, jangan, saya sedang tunangan, gimana nanti kalau Yusuf menceraikan saya? Jangan, jangan, aku nanti dilempari batu, aku disisihkan. Nah, kita sekarang, saudara-saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali juga dicari dari kita imam-imam, ya, yang sudah melayani Tuhan di ruangan di tabernakel. Sangat jelas siapa yang akan menjadi mempelai Kristus kedatangan Tuhan kedua kali. Dari ruangan suci, dari imam-imam itu akan diangkat untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, jadi harus jelas kita, saudara-saudara. Jadi Natal, saya sebutkan dulu, Natal itu adalah Yesus datang ke dunia, lahir menjadi pribadi manusia. Dalam Tuhan Yesus itulah Natal. Allah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Nanti Natal, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita sebut Natal tidak pas, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita manusia ini diubah untuk sama seperti Allah. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan pertama, Allah yang adalah suci menjadi manusia. Itulah pribadi Tuhan Yesus lahir di kandang. Tapi kedatangan Tuhan kedua kali bukan lagi Allah menjadi manusia. Kita manusia ini, manusia yang sudah diselamatkan, manusia yang sudah disucikan, manusia ini, kita ini diubah untuk segambar serupa dengan Kristus untuk menjadi mempelainya. Ke sana arah kita, saudara-saudara. Jadi tidak bolak-balik peringati Natal lalu begitu saja, saudara-saudara. Jadi kedatangan Yesus pertama kali adalah Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita sampai satu saat serupa dengan Dia. Setelah itu Dia datang kedua kali. Ini penantian kita, saudara. Dia datang kedua kali untuk kita manusia yang tadinya berdosa. Tadinya kita ini mestinya dihukum masuk neraka, saudara-saudara. Tapi karena Yesus sudah datang pertama kali menyelamatkan kita, menyucikan kita sampai menyempurnakan kita, lalu Dia akan datang kedua kali mengubah kita manusia yang berdosa ini menjadi mempelainya. Jadi seringkali saya sebutkan begini, kalau Yesus lahir ke dunia ini ada sesuatu yang diimpikan, ada sesuatu yang direncanakan, ada sesuatu yang diharapkan dari manusia. Dia sampai mati, menyerah mulai dari lahirnya sampai matinya, dia penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan. Dari lahirnya sampai matinya berkorban untuk manusia. Apa sih yang diharapkan Tuhan atas pengorbanannya mulai dari lahirnya sampai matinya? Yang diharapkan adalah
manusia yang menanggapi, manusia yang respon terhadap pengorbanan Kristus, mau memberikan hidupnya diselamatkan, disucikan terus-menerus, sehingga manusia ini akan segambar dengan Tuhan, menjadi mempelai kudus. Nah, hari ini ya kita belajar, saudara-saudara, dari kesiapan Maria menerima Tuhan Yesus. Kesiapan Maria menerima benih Roh Kudus untuk melahirkan Tuhan Yesus. Di Wahyu gereja Tuhan juga disebut seorang perempuan yang mengandung, Wahyu 12. Perempuan yang mengandung. Silakan dulu Pak Mangusnya Wahyu 12. Dan kita kesiapan mempelai di situ. Sebagaimana Maria siap mengandung benih Roh Kudus dari Roh Kudus. Sama seperti gereja Tuhan. Gereja Tuhan juga harus siap menerima firman, mengandung. Saudara-saudara, silakan buat ayat 1. Demikian Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, terus Ia sedang mengandung. Jadi kita sekarang ini nggak hanya memperingati Maria mengandung, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita juga untuk mengandung. Ya, Wahyu 12. Dia sedang mengandung. Terus, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Iya, selanjut lagi. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Iya, sudah perhatikan ini. Jadi kalau Maria mengandung, Herodes sudah siap-siap mau dibunuh itu kandungannya. Yesus mau dibunuh, dibelem, dibantai semua. Saudara-saudara. Nah, Wahyu 12 juga begitu. Tapi kita harus siap, saudara-saudara, menanti kedatangan Tuhan. Ada persiapan kita, ada kesiapan kita. Makanya Natal ini sangat penting, momen sangat penting untuk disampaikan oleh para hamba Tuhan. Ya, supaya jangan ingat masa lalu terus, masa depan kita. Kita harus mengandung, saudara-saudara. Apa yang kita kandung? Benih firman, Roh Kudus, dan kasih. Itu ya kandungan kita. Ya, benih firman. Kamu menerima benih firman yang kekal. Gak ada yang membuat kita kekal kecuali benih firman. Benih Roh Kudus itu yang membuat kita kudus. Benih kasih dari Allah itu yang membuat kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Benih ini yang harus kita kandung, saudara-saudara. Kalau itu kita kandung, saudara-saudara, apapun keadaan kita ke depan, seperti Maria, banyak yang ditakutkan, banyak yang dipikirkan. Kalau saya mengandung dari Roh Kudus Tuhan Yesus, apa yang saya hadapi? Tapi apa yang dibilang? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sama seperti kesiapan Maria menyambut benih Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Benih Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus. Apa kesiapannya? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wahyu 22 disebutkan. Wahyu 22 pasal terakhir. Ya, berbahagialah orang yang menuruti perkataanku, menuruti kitab nubuat, menuruti firman. Seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wahyu 22 berkata, kita menuruti firman, taat kepada firman, dengar-dengaran kepada firman. Itulah kesiapan kita. Kesiapan kita bukan perkara-perkara yang lain. Kesiapan kita adalah taat, dengar-dengaran, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Itulah kesiapan mempelai, kesiapan gereja Tuhan yang seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Baca dulu Wahyu 22 ayat 7. Ya, kita penurut firman, taat, dengar-dengaran. Yang dicari oleh Tuhan nanti bukan hanya kudus. Maria sudah jelas perawan kudus. Banyak lagi perawan yang kudus yang lain. Tapi Tuhan cari. Ya, Maria nggak membantah. Dia nggak bilang, jangan malaikat. Aduh, aku nanti gimana ini tunanganku, gimana ini keluargaku.
Tapi dia bilang apapun resikonya, apapun yang terjadi karena dia keturunan imam, dia adalah hamba Tuhan. Dia bilang, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia taat, dia menyerah, dia percaya. Kalau sesuatu yang ditekankan Tuhan, sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya, pasti Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya coba Wahyu 22 ayat 7. Demikian Wahyu 22 ayat 7. Iya. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, aku datang segera. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lanjut. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Iya, menuruti firman. Penurut firman seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi kesiapan pertama untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sama seperti kesiapan Maria menerima kata-kata dari malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, dari sekian banyak gereja, dari sekian banyak anak Tuhan, jangan tertinggal kita mau dipilih oleh Tuhan. Siapa dipilih Tuhan? Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Artinya, saudara-saudara, memiliki hati yang taat. Mari miliki hati yang taat. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup kita, terima dengan taat. Jangan menolak, jangan menghindar. Ya, kita banyak kali menghindar. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ayo lakukan itu. Jangan saya, sianulah. Jangan saya, menolak. Kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. Ya, mempelai akan datang. Setiap kita yang mau taat dengar-dengaran, ya, selalu mendatangkan mujizat. Itu sudah dari sejak perjanjian lama itu. Setiap orang yang taat terhadap firman, mujizat Tuhan menyertai, terus menyertai. Asal taat, saudara-saudara. Kami pendeta selalu ajar taat. Setiap taat di belakang ada mujizat. Untuk taat memang kita harus siap resiko. Ya, kita harus siap risiko, mau dilempari, mau diapakan, udah terserah. Setiap kita yang taat, maka Tuhan yang nanggung risikonya. Coba kita taat apa saja, taat beribadah, taat berkorban, taat apa saja yang Tuhan letakkan dalam hidup. Tuhan suruh, ayo lakukan ini. Iya Tuhan, amin Tuhan, taat. Risiko Tuhan yang tanggung. Coba Maria taat. Dia nggak dilempari batu, berarti Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan tanggung risikonya. Jangan coba-coba lempari Maria dengan batu. Ya jangan Yusuf coba-coba ceraikan dia. Datang mimpi kepada Yusuf. Ya, karena Yusuf sudah mulai diam-diam mau menceraikan. Jangan ceraikan dia. Setiap kita yang taat, ada perlindungan yang sempurna, ada pembelaan yang sempurna, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Lahir Tuhan Yesus, mereka nggak punya harta, mereka nggak punya apa-apa, ya. Tapi Tuhan suruh orang Majus, ayo bawa kemenyan, bawa emas, karena mereka akan pergi ke Mesir. Kalau nggak mereka pergi ke Mesir, Yesus pun akan dibunuh, karena di Bethlehem sudah dibunuh anak laki-laki. Dari mana punya uang mau pergi ke Mesir? Makanya seorang yang taat, kita di akhir zaman ini berlaku taat, kita memiliki hati yang taat seperti Maria. Kalau kita taat, Tuhan yang menanggung, karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang menaruh. Jangan takut, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan yang menanggung risiko. Saya banyak kali pengalaman, setiap kita taat, ya, Tuhan yang tanggung risikonya. Termasuk saya hamba Tuhan, mulai dari dulu hamba Tuhan belajar full timer, tidak ada kerja sampingan, tak ada orang-orang kaya yang saya harapkan. Belajar taat, saudara-saudara. Tapi ketaatan itu selalu mendatangkan mujizat. Ya, ada orang kalau kau full timer, jemaatmu kecil, gimana anakmu? Gimana kau punya ini? Gimana kau punya itu? Kata orang. Tapi ketika kita taat, Tuhan yang tanggung risikonya. Gak sampai kita minta-minta. Dijauhkan Tuhan, kita peminta-minta jadi hamba Tuhan.
termasuk minta sama orang kaya. Belajar, Tuhan akan selalu berikan, Tuhan akan selalu berikan. Kebutuhan kita, bukan keinginan kita, kebutuhan kita selalu Tuhan berikan bagi seorang yang taat, saudara-saudara. Jadi kalau Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu, Maria memiliki hati yang taat dengar-dengaran, tidak menolak. Kalau Maria menolak, pasti Tuhan cari yang lain. Udah, kalau aku kasih kesempatan sama kau abaikan, banyak gadis yang lain. Tapi Maria siap. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, kalau itu yang Tuhan taruh dalam hidupnya sebagai imam, keturunan imam, sebagai hamba Tuhan. Karena ayat itu dia berkata, aku hamba Tuhan. Coba ulang dulu Pak Mangun ayat 30, ayat yang ke-38 tadi. Lukas 1 ayat 38. Demikian firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Iya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya, kenapa dia sebut aku hamba Tuhan? Keturunan Imam Harun. Elizabeth itu keturunan Imam Harun. Maria itu sanaknya, saudara-saudara. Jadi nggak sembarang, nggak ngaku-ngaku, saudara-saudara. Coba kita baca dulu supaya saudara yakin, Elizabeth itu adalah keturunan Harun dan sanaknya itu adalah Maria, saudara-saudara sekalian. Ayat 38. Ayat 36 dari Lukas 1. Demikian, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulannya ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Maria ini sanaknya Elizabeth. Elizabeth ini adalah keturunan Harun, pasal 1 ayat yang ke-5. Demikian, pada zaman Herodes, raja Judea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Perhatikan, Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Elizabeth itu keturunan Harun, keluarga imam. Ya, jadi Maria itu sanaknya juga keturunan imam. Kalau dibilang aku ini hamba Tuhan, dan memang dia keluarga hamba Tuhan, anak-anak hamba Tuhan, ya, dan sudah dididik dari kecil. Ayo, kalau itu kata Tuhan, lakukan, terima. Tuhan yang akan membelamu, Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan memeliharamu. Makanya dibilang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Taat. Saudara, coba kita didik anak-anak kita menjadi seorang yang taat terhadap firman, dengar-dengaran terhadap firman. Masa depannya indah, saudara-saudara. Saya tidak cakap apa ini. Setiap kita mau dengar-dengaran, ada anak-anak kita taat dengar-dengar, mau dipakai Tuhan. Asal anak kita dipakai Tuhan, itu sangat luar biasa. Pembelaan Tuhan ajaib, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ajaib. Masa depannya sangat baik. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang pertama, memiliki hati yang taat dengar-dengaran, menerima ya apapun yang Tuhan katakan. Yang kedua, menyerah hidup sepenuh, menyerahkan hidupnya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita, Tuhan taruh benih firman, mengandung dari Roh Kudus, dia berserah, saudara-saudara, berserah kepada Tuhan. Ya, ada orang dipanggil Tuhan, tinggalkan segala pekerjaannya, mau melayani Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nggak makin hancur, masa depannya akan terus makin baik. Berserah, ya, taat dengar-dengaran, berserah, menyerah kepada Tuhan. Kalau itu Tuhan katakan ya dan amin. Dan setiap orang yang menyerah, berserah kepada Tuhan. Mulai di perjanjian lama kita lihat orang-orang yang hebat yang berserah kepada Tuhan. Abraham, tinggalkan negerimu, Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan semua, ayo ikut aku. Ya, dia taat dan berserah. Ya sudah Tuhan, kalau Tuhan katakan berjalan, berjalan. Ya, bagaimana? Apakah dia terlunta-lunta? Apakah dia hancur? Tidak. Ya, di perjalanan hidupnya banyak mengalami kesukaran, kesusahan. Bahkan dia ingin mendapat anak, itu pun di masa tuanya baru terjadi. Sudah mendapat anak Ishak, Tuhan katakan serahkan lagi kepadaku. Orang yang taat dan orang berserah itu berkatnya nggak habis-habisnya. Berkat Abraham nggak berkesudahan.
kepada bangsanya sampai kepada bangsa kafir bangsa kita hari ini. Siapa itu Abraham? Taat dengar-dengaran dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya, ini dicari Tuhan, saudara-saudara. Terlebih kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa itu yang menjadi mempelainya? Mereka yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Siapa mereka? Saudara-saudara, memiliki hati yang taat dengar-dengar. Ya, memiliki hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh sesuatu, lakukan, praktekkan, perbuat. Dari dulu Alkitab tidak pernah menipu kita. Saya selain kali ulangi, kalau ada sesuatu disuruh Tuhan kepada kita, bukan untuk menyakitkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, untuk memperbaiki hidup kita, untuk membuat kita indah dan terus makin indah. Asal mau kita taat dengar-dengaran, mau berserah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita, membuat kita hidup makin baik, hidup makin baik. Dan kita banyak kita baca. Dan hari ini karena kita mau menjadi mempelai Kristus, lakukan, saudara-saudara, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kesiapan dari gereja Tuhan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada lagi yang kedua, saudara-saudara. Apa kesiapan gereja Tuhan yang kedua? Hidup dari kasih karunia Tuhan. Karena malaikat tadi berkata, engkau Maria akan beroleh kasih karunia Tuhan. Silakan ulangi dulu ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. 1 ayat 30, silakan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, Iya. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini yang kedua, saudara-saudara. Beroleh kasih karunia dari Tuhan. Gereja Tuhan dua ini dibutuhkan. Taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dari kasih karunia Tuhan. Ya, beroleh kasih karunia Tuhan. Ini saudara-saudara. Ya, di Wahyu berkata pasal terakhir, ayat terakhir di Wahyu, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Ayat terakhir di hari Alkitab kita. Silakan Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Ya. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, Wahyu 22 ayat 20 dimulai. Iya. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, Perhatikan. ya, aku datang segera. Aku datang segera. Tadi berkata, aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti firman. Seperti kesiapan Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti kita juga menuruti firman. Kesiapan kedua adalah, aku akan datang segera. Lanjut. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Perhatikan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Iya. Amin. Yang berikutnya, saudara-saudara, kesiapan gereja mempelai gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ya, sebagaimana malaikat berkata, Maria jangan takut, engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia segala-galanya, saudara-saudara. Ya, kita di akhir zaman ini banyak macam kesulitan kita. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi ingat, kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala masalah, dari segala kebutuhan, dari segala hal yang kita hadapi. Kasih karunia Tuhan mampu mengatasi segala keadaan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Itu kesiapan mempelai, kesiapan gereja Tuhan yang kedua. Hiduplah dari kasih karunia Tuhan. Jangan hidup dari kekuatan kita. Saudara, hidup dari kekuatan saudara, satu saat kita kecewa. Hidup kita dari harta kita, satu saat harta kita mengecewakan kita. Hidup kita mengandalkan orang lain, mengandalkan siapapun, satu saat kita akan kecewa. Tapi hiduplah dari kasih karunia Tuhan. Ya, hiduplah kita dari kasih karunia Tuhan.
Kalau kita hidup dari kasih karunia Tuhan, itu sangat memberikan kekuatan besar bagi kita. Makanya nyanyian kita hari-hari terakhir ini kan, hidup kasih karunia, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, kalau Raja Daud berkata, walau dia seorang yang kaya, seorang raja, dia dibilang dia hidup dari anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Kalau kita hidup dari kasih karunia Tuhan, gak ada yang kita banggakan. Gak ada yang kita banggakan. Semua adalah karena pemberian Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Coba kalau saudara gak hidup dari kasih karunia Tuhan, kita berbangga-bangga, saya punya ini, saya punya itu, lalu kita berhalakan. Ya. Tapi karena kita hidup dari kasih karunia Tuhan, sama seperti Maria. Maria sadar betul dia bukan seorang kaya. Ya, bukan seorang kaya. Yusuf, apa pekerjaan Yusuf, saudara-saudara? Bukan pegawai negeri, bukan di bagian pemerintahan, bukan seorang kaya. Apa pekerjaan Yusuf? Tahu kita pekerjaan Yusuf? Tukang kayu saja. Tukang kayu. Ya, tukang perabot, tidak tahu tukang kayu macam apa, tukang bangunan, tukang perabot, tukang kayu. Ya, Maria sudah tahu persis. Ya, kalau Yusuf tukang kayu, gimana nanti kalau Yesus lahir? Apa cukup membiayai hidupnya? Tapi karena dia percaya, walaupun tunangannya tukang kayu, tapi karena ada kasih karunia Tuhan, nggak membuat rumah tangganya akan hancur. Nggak membuat masa depannya akan hancur. Tidak. Kita kadang-kadang nggak hidup dari kasih karunia. Kita pikir-pikir, aduh suamiku pekerjaan begini, istriku punya, gimana aku hidup? Ya. Tapi hidup dari kasih karunia Tuhan melebihi dari kemampuan kita untuk hidup. Ya. Semua kita, apapun pekerjaan saudara, jangan andalkan itu. Andalkanlah hidup dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dari kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam hidup kita. Makanya di ayat terakhir itu, kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Makanya saudara-saudara, di mana kita mendapat kasih karunia Tuhan? Belajar menghargai korban Kristus. Kasih karunia Tuhan yang pertama adalah dia rela mati supaya kita hidup. Ya, Yesus mati supaya kita hidup. Ya, makanya hidup kita sekarang ini bukan untuk kita. Inilah orang menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau Yesus mati untuk kita hidup, supaya hidup kita yang sekarang ini bukan untuk diri kita sendiri. Ya, sudah saya ulang-ulangi ini. 1 Korintus berapa itu? Yang hidup kita bukan untuk diri sendiri. Orang yang hidup dari kasih karunia Tuhan adalah Yesus sampai rela mati agar kita hidup. Kalau kita hidup sekarang ini bukan untuk diri kita, hiduplah untuk Tuhan. Nah, itu yang diharapkan di hari. Coba dicari Bapak Kudus ketemu ayatnya. Ya, hidup untuk Tuhan. Kita terbalik. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Begitu diberkati Tuhan, kita langsung lupa Tuhan. Gak lagi beribadah, gak lagi melayani Tuhan. Justru hidup untuk dunia, hidup untuk kesenangan daging, hidup untuk kesombongan. Coba bisa ketemu di 1 Korintus di mana? Coba cari si Petrus. Supaya kita hidup. Jadi kasih karunia Tuhan adalah Yesus rela mati agar kita hidup. Setelah hidup kita ini sekarang, supaya hidup kita untuk Dia yang sudah berkorban untuk kita. Jadi nanti menanti kedatangan Tuhan, Tuhan lihat itu. Siapa mereka yang mau hidup untuk Kristus, itulah jadi mempelainya. Ya, Kristus sudah mati. Dia ada hidup kita sekarang. Hidup kita ini untuk Tuhan. Ya, kalau Rasul Paulus bilang mati untuk Tuhan, hidup pun untuk Tuhan. Tapi ayat itu lupa saya mencarinya. Ya, supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi hiduplah kita untuk Tuhan. Kalau belajar kita sekarang ini hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk Kristus, inilah yang menjadi mempelainya, yang hidup dari kasih karunia Tuhan.
Bisa cari itu kalau di 1 Korintus atau di ayat itu, lupa tadi cari. Supaya saudara-saudara, dua ini yang harus kesiapan kita untuk menjadi mempelai Kristus, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. 2 Korintus 5, coba kita lihat ini saudara-saudara. Ya, jadi ini yang jadi mempelai Tuhan nanti. Ya, jadi nggak bolak-balik lagi saudara tentang Natal, terus Yesus bayi, terus Yesus lahir, lalu nggak kita persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Silakan ayat berapa ini? 2 Korintus 5 ayat 15. Iya betul, silakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Iya. Supaya mereka yang hidup lanjut, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Iya. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Nah inilah saudara-saudara, inilah kasih karunia. Ya, hidup dari kasih karunia. Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus mati supaya kita hidup. Kita hidup sekarang ini karena korban Kristus. Ya, supaya mereka yang hidup, kita yang hidup hari ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Inilah kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Dia rela mati agar kita hidup. Kita hidup sekarang ini. Kita bekerja. Kita hidup sekarang ini bekerja. Saudara punya penghasilan. Saudara melakukan sesuatu. Supaya kita gunakan hidup kita untuk Dia. Ada berkat. Gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ada hidup kita sehat. Ayo beribadah melayani Tuhan. Inilah hidup untuk Dia. Dan kalau kita hidup untuk Dia, kitalah nanti yang disebut menjadi mempelai Kristus. Karena banyak orang Kristus sudah mati untuk dia hidup, tapi bukan hidup untuk Tuhan. Hidup untuk kesenangan daging. Ya, hidup untuk kemewahan-kemewahan sampai lupakan Tuhan. Ya, hidup untuk bersahabat dengan dunia, menjadi sama seperti dunia, tapi kita tidak. Hiduplah kita untuk Tuhan, saudara-saudara. Ini persiapan kita. Dan ini Tuhan cari, saudara-saudara. Tuhan cari dan ketemu itu kepada Maria. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Dia hidup dari kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh membela dia, saudara-saudara. Tuhan lindungi, Tuhan cukup. Setiap kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Tuhan akan selalu lakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan ingat, setelah kita hidup dari kasih karunia Tuhan, gunakanlah hidup kita bagi Tuhan. Karena banyak orang begitu hidup untuk dunia. Kan banyak. Ya, Galatia berkata, jemaat Galatia, mulai dari roh mengakhiri dengan daging. Mula-mulanya kerinduannya Tuhan, kalau engkau berkati aku. Nomor 1 pekerjaan Tuhan, nomor 1 ibadah. Tapi begitu diberkati Tuhan, jemaat Galatia balik kepada daging semua. Dan banyak terjadi, saudara-saudara. Kalau kembali kepada daging, dia niaya antikristus. Hidupnya di tangan antikristus. Tapi kalau kita hidup di dalam tangan Tuhan, ketika sebelum antikristus berkuasa, kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Tuhan kasih bagi kita 2 sayap, supaya kita pergi ke tempat pemeliharaan Tuhan. Gak sanggup harta kita. Ya, di tempat pemeliharaan Tuhan kita hidup dari kasih karunia. 3,5 tahun kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Dikasih Tuhan perlindungan sempurna bagi kita. Sampai enggak kita dianiaya antikristus. Ya, dari 3,5 tahun baru kita diangkat untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Mari hari ini, karena kita berada di perayaan Natal. Saudara silakan ikuti perayaan Natal. Mungkin di keluarga kita, di marga dimanapun. Tapi ingat, jangan bolak-balik kita masa lalu terus yang kita pergumulkan. Yesus lahir di sini seterus, tapi gak punya pandangan ke depan. Karena kedatangan Tuhan kedua kali sudah semakin dekat. Tapi kesiapan kita harus jelas seperti kesiapan Maria menerima kedatangan Yesus pertama kali. Apa kesiapannya? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yaitu taat dengar-dengaran.
berserah kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan tidak mengecewakan, tidak menyakiti kita, tidak menyengsarakan kita. Supaya kita lihat mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan. Apapun resikonya, Tuhan yang tanggung. Ya, Tuhan yang menanggung risikonya. Gak dilempari batu, gak diceraikan Yusuf, anaknya diselamatkan. Tuhan kasih berkat, asal mau kita taat, dengar-dengaran dan berserah. Yang kedua, hidup kita dari kasih karunia Tuhan. Kita ingat gak ada yang bisa kita andalkan. Maria gak andalkan Yusuf, hanya tukang kayu. Dia pun gak punya skill kemampuan apa-apa. Saudara-saudara, manusia biasa tapi dia hamba Tuhan. Belajar percaya, yakin. Kalau itu kita lakukan sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, hidup kita akan dipelihara Tuhan dengan ajaib. Kita baca ini saudara-saudara. Maria tadinya, Yusuf ingin menceraikan Maria diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tapi karena Maria ini percaya, taat, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan, Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan. Tapi malaikat berkata, Yusuf jangan ceraikan dia. Itu bukti pembelaan Tuhan. Terbukti pemeliharaan Tuhan. Terbukti Tuhan lindungi dia, saudara-saudara. Injil Matius silakan. Demikian Matius 1 di ayat 19. Iya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Iya. di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ingin bermaksud merencanakan menceraikan istrinya dengan diam-diam. Terus Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Iya. malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. lanjut. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Nah, kalau memilih suami bukan karena pandainya, bukan karena keturunan kaya, saudara-saudara, tapi percaya kepada firman, taat. Yusuf seorang tukang kayu, sederhana sekali, tapi dia seorang yang tulus hati. Nah, ini kadang-kadang wanita-wanita bukan mencari suami semacam begitu, maunya orang kaya, mau enggak. Seorang tukang kayu tapi tulus hatinya, karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, ya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Itu bagus sekali suami, ya, nggak mempermalukan suami istrinya. Itu suami pilihan, saudara-saudara, ya. Dan betul, saudara-saudara, karena Maria tadi taat kepada firman, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan, resikonya Tuhan yang menanggung. Coba kalau dia Yusuf menceraikan, Tuhan gimana ini? Kok diceraikan saya? Tapi Tuhan tidak mau, saudara-saudara, resikonya Tuhan yang tanggung. Tuhan pikir loh, kalau diceraikan dia berarti Tuhan yang salah. Datang Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan ceraikan dia. Gak jadi diceraikan. Itulah bukti Tuhan yang menanggung resikonya kalau kita taat dengar-dengaran, kita berserah, kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Apapun yang direncanakan Yusuf, tadi niat-niat Yusuf kan mau menceraikan, sudah ada dalam hatinya, berniat untuk menceraikan. Tapi Tuhan katakan jangan. Coba kalau kita taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, saudara-saudara, lalu hidup dari kasih karunia. Mungkin ada niat, suami ke istri ke orang lain kan, niat untuk mencelakakan kita, membuat kita dipermalukan. Ya, hari-hari ini kan nggak tahu kita, saudara-saudara. Ya, ada orang lain, mungkin istri, suami, anak, teman-teman kita, bermaksud, berniat untuk merugikan kita. Tapi karena kita hidup taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan, Tuhan katakan jangan. Gak jadi, saudara-saudara. Hari-hari ini kita banyak masalah, saudara-saudara. Tapi ayo, setiap saudara taat, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan, segala niat-niat yang tidak beres itu dipatahkan oleh Tuhan. Ya, maksud-maksud yang tidak baik pun akan dipatahkan oleh Tuhan. Karena kita hidup seperti Maria, saudara-saudara. Ya, Herodes
mau membunuh dia, saudara-saudara. Pasal yang kedua, mau membunuh bayi. Semua bayi di Bethlehem akan dibunuh, akan dibantai. Gimana ini masa depan anak-anak kita? Ya, masa depan kita. Justru hanya orang sederhana disuruh, saudara-saudara. Semua anak-anak di Bethlehem dibantai. Pasal 2 ayat 15. Ayat 13 mulai, silakan. Demikian, setelah orang-orang Majus itu berangkat, dampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Iya. bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Iya. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Iya. Herodes diam-diam untuk membunuh Yesus, saudara-saudara. Coba. Ya. Herodes sudah selidiki. Di mana bayi itu? Katanya dia raja, mau dibunuh. Tapi karena Maria itu seorang yang taat dengar-dengaran, seorang yang berserah kepada Tuhan, seorang yang hidup dari kasih karunia Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Yesus, pergi ke Mesir, karena Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Terus 14. Maka Yusuf pun bangunlah, mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Iya. Lalu menyingkir ke Mesir. Terus Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. iya. Dari mana biayanya, saudara-saudara? Tukang kayu. Mungkin di Mesir dia nggak laku, dia tukang kayu. Ya. Apa masa hidup mereka? Anak-anak nanti bagaimana? Karena sampai besar nanti Yesus di situ, sampai mati Herodes baru keluar mereka dari situ. Dari mana biayanya? Mungkin kita pikir anakku nanti biayanya gimana? Gimana ini anakku? Gimana itu masa depanku? Kalau orang tua, saudara-saudara, taat dengar-dengaran kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan, sampai anak-anaknya, sampai generasinya ke depan dipelihara oleh Tuhan. Dari mana biayanya? Di pasal yang kedua, ayat yang ke-11 itu sebelumnya, silakan pasal 2. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Iya. Lalu sujud menyembah dia. Terus? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Iya, lanjut. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Dari mana biayanya, saudara-saudara? Untuk pergi ke Mesir. Malam itu juga harus berangkat. Karena di ayat sebelumnya tadi, ayat yang ke-11 sudah lebih dahulu, ada emas. Ya, kalau kita yang nabung-nabung emas belum tentu dapat, saudara-saudara. Aduh, tabung-tabung dan dulu mas, siapa tahu nanti lahir anak saya, siapa tahu punya begini-begini. Enggak. Tapi kalau kita hidup, saudara-saudara, seperti Maria, hidup taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan. Jauh-jauh suruh orang Majus. Jauh-jauh orang Majus, nggak ada telepon-teleponan, nggak ada permintaan-permintaan, nggak ada apa-apa. Tuhan suruh, ayo cari. Itulah yang dikatakan kalau kita taat dengar-dengaran, berkat itu diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan. Ya, nggak kita mati-matian mencari, diperintahkan Tuhan, ayo pergi ke sana. Ayat ini membilang orang Majus membuka harta bendanya. Nggak minta, saudara-saudara. Orang Majus bawa harta benda, emas, kemenyan, mur, mahal, saudara-saudara. Supaya mereka nanti hidup di Mesir. Sampai besar, sampai mati Herodes. Sampai ada ayat mengatakan, dia tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Hari-hari ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kesiapan kita? Jangan bolak-balik Yesus terus menjadi bayi. Yesus sudah siap menjadi mempelai. Kesiapan kita menjadi mempelai. Apa kesiapan kita? Taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, hiduplah dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih dari kemampuan kita. Kasih karunia Tuhan lebih dari kemampuan kita mencari emas, mencari mur, mencari kemenyan. Kalau itu kita cari nggak mampu, tapi kasih karunia Tuhan mampu memberikan, mampu memerintahkan, mampu mendatangkan. Anak-anak kita jangan takut. Aduh, kalau saya kebagian terus begini, kalau saya di pengajaran saya tak dengar-dengar, gimana ini? Anak-anak jangan takut kalau lihat anaknya, orang tuanya kok beribadah. Ya beribadah, saya ingat dulu si Petrus.
Waktu saya masih belum ada pelayanan, kami sama Pak Oci belajar tukang emas di sana. Ditengok-tengoknya kalau si Pak Oci udah mulai kayak bilang, Pak kerja lah Pak, jangan di rumah aja. Nanti kami antar Bapak kayak kerja. Ditengoknya udah Oci sudah kerja, saya di rumah aja terus berdoa. Ya Pak kerjalah Pak. Anak-anak ini saudara-saudara. Tapi gimana? Kalau orang tua kita mengutamakan ibadah, pelayanan, taat dengar-dengaran, nggak akan terlunta-lunta anak-anak kita. Sungguh-sungguh lebih dari itu Tuhan bisa lakukan apapun. Asal ambil tekad kita, persiapan kita menanti kedatangan Tuhan seperti Maria. Taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, hiduplah dari kasih karunia Tuhan. Anak-anak kita dilepaskan dari pembantaian di Bethlehem, tangisan yang sangat luar biasa. Coba baca terakhir ini Pak Mangunsong, ayat 16. Demikian Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia sangat marah. Terus ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Terus sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Perhatikan. Dan dengan demikian dengarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perhatikan. Terdengarlah suara di Rama. Iya. Tangis dan ratap yang amat sedih. Ratap dan yang amat sedih. Perhatikan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Anak-anak siapa ini? Anak-anak punya emas, punya harta, punya kekayaan, punya barang-barang mewah. Tapi hartanya gak bisa menyelamatkan dia. Hartanya nggak bisa menyelamatkan anak-anak di Bethlehem, dibantai semua. Jangan kita pikir kalau aku punya harta, anak-anakku punya jaminan. Enggak. Kasih karunia Tuhan lebih dari harta kita. Tangisan besar saudara-saudara. Dibunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah habis dibantai. Gak bisa dibilang, aduh jangan Herodes, berapa aku kasih supaya jangan bunuh anakku, berapa aku kasih, enggak, bantai semua. Sampai tangisan yang tidak bisa dihiburkan. Tapi Yesus yang orang tuanya hanya tukang kayu, ya, tapi dia hidup taat, berserah kepada Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan. Tuhan utus dari Majus memberikan emas kepadanya. Ayo berangkat ke Mesir, berangkat ke Mesir. Hari ini kita butuhkan, saudara-saudara, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak dibantai zaman antikristus. Dibantai nanti saudara-saudara di zaman antikristus. Tapi kita dilepaskan, kita disingkirkan. Sebagaimana Kristus disingkirkan ke Mesir, kita juga akan disingkirkan 3,5 tahun. Harapan itu begitu besar. Harapan itu begitu besar. Coba Wahyu terakhir. Jadi kalau Kristus disingkirkan, semua ayat ini sudah ada saudara-saudara. Cuma kita gereja-gereja Tuhan selalu bolak-balik ke situ. Apa yang terjadi saat kedatangan Tuhan pertama kali, itu juga merupakan nubuatan untuk kita bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Kristus disingkirkan, Wahyu berkata, coba kita pun akan disingkirkan dengan 2 sayap burung nasar, lebih dari emas, lebih dari harta kita. Ya, yang membawa kita tersingkir ke padang gurun bukan karena uang saudara, harta saudara, enggak. 2 sayap burung nasar. Lebih dari yang lain ini saudara. Dapat dari mana 2 sayap burung nasar ini? Karena kita taat dengar-dengaran, berserah dan hidup dari kasih karunia Tuhan. Silakan Pak Mangunsong ayatnya. Wahyu 12 ayat 13. Iya, silakan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iya, perhatikan. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar yang besar. Gak bisa kita pergi ke padang gurun itu dengan harta saudara, pemilikan saudara. Gak bisa, gak mampu, gak sanggup. Seperti anak-anak di Bethlehem, gak bisa emas mereka melepaskan mereka. Tapi dikasih 2 sayap burung nasar, terus supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, iya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Selama antikristus berkuasa 3,5 tahun, 3,5 masa, gak mampu harta kita menyelamatkan kita. Tapi ada 2 sayap burung nasar
Ini kasih karunia Tuhan, saudara. Gimana kita mendapatkan? Berserah. Kalau saudara nggak berserah, nggak mau saya burung Nasrani mengangkat, aduh masih berat aku mau berangkat. Jangan, hartaku masih banyak, uangku masih sini. Udah ayo berangkat, ini saya burung Nasar. Enggak. Saudara tertinggal. Kekuatan sayap burung Nasar ini membuat hidup kita ringan. Gak lebih berat perkara dunia ini mengikat kita. Karena kita sudah belajar. Ya, saudara perhatikan ini. Kalau saudara nggak mulai sekarang taat dan berserah hidup dari kasih karunia Tuhan, nggak mampu sayap burung Nasar ini mengangkat saudara. Saudara akan tertinggal terus. Makanya belajar mulai sekarang. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Berserah hidup dari kasih karunia Tuhan. Kalau sayap burung Nasar ini mengangkat kita, gak ada lagi beratnya hidup ini. Gak ada beratnya. Berangkat, ku tinggalkan dunia dengan segala isinya. Aku berangkat bersama dengan Tuhan di pemeliharaan Tuhan itu. Makanya menanti kedatangan Tuhan kedua kali, persiapan kita harus jelas. Taat dengar-dengaran, berserah kepada Tuhan, hiduplah dari kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Ya, kita persiapkan diri kita untuk menerima korban Kristus. Kita naikkan pujian kita saat-saat penantian. Saat-saat penantian. Dari Psalm 110, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Semua bangkit berdiri. Serahkan hidupmu. Saat-saat penantian, saatnya ku serahkan hidup ikaku dalam kegembiraan. Disatukan sampai tiba saatnya mencapai nikahnya timur. Saat-saat penantian Tuhan, saat-saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani, berperangai lemah lembut, pendiam dan penurut yang sangat berharga bagi. Oh, betapa ku dambakan, angkat tanganmu. Amin. Hari bahagia sejatinya bersekutu dengan
Yesus mempelai surga. Amin. Siap malam menyembahnya, tiada lagi kali lagi menetap satu dapatkan kami rindu Tuhan, kami bersia-sia menanti kedatangan-Mu. Engkau segera datang, jangan tertinggal kami jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan, terima kasih. Kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau sedang persiapkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau membela kami, memelihara kami. Kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih hebat dari emas apapun di dunia ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Kami tidak ingin dibantai, anak-anak kami tidak ingin anak-anak kami dibantai di hari-hari terakhir ini. Tapi nikah kami Engkau pelihara, anak-anak kami Engkau pelihara, sebagaimana Engkau pelihara nikahnya Yusuf, anak-anaknya Yusuf Engkau pelihara. Kami juga merasakan kuasa Tuhan begitu besar. Kami bersyukur kalau kami taat dengar-dengaran, kalau kami berserah, kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Engkau yang menanggung risikonya ya Tuhan. Engkau yang menanggung semua, Engkau yang tanggung. Kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami semuanya ya Bapa. Kami bersyukur menerima tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk menyambut korban-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus, tunduk 37 dari Pesalum 37. Tunduk apapun dalam hidup kita, kemana kita pergi, Tuhanlah yang tentukan hidup kita. Kita terima perjamuan kudus. Jalan yang ku tempuh
menentukan hidupku. Menentukan hidup kami, perjalanan kami dari kasih karunia demi kasih karunia. Hidup kami akan menjadi baik, hidup kami terhindar dari apapun. Kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Kami belajar taat, dengar-dengar, berserah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur hari-hari lalu kami berserah ke depan ini terus lagi sampai bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita. Apa yang telah jadi, apa yang jadi, kami berserah Engkau menentukan hidup kami. Asal kami mau taat